Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya untuk pembahasan soal CPNS pada tahun 2024. Untuk kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal TWK HOTS atau wawasan kebangsaan untuk part kedua. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Pengaturan dan penerapan sistem perekonomian diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat untuk saat ini dan masa yang akan datang. Hal ini merupakan salah satu wujud kekuatan ideologi Pancasila, yaitu asas A. Fleksibilitas, B. Progresif, C. Realistis, D. Idealisme, E. Objektif. Oke, kita langsung bahas. Untuk jawabannya yang A ya. Ini alasannya dengan kekuatan ideologi tergantung pada 3 dimensi ideologi, yaitu A. Dimensi realita, nilai dasar yang ada pada ideologi hidup secara real dan bersumber dari budaya dan pengalaman bangsa. B. Dimensi idealisme, nilai dasar yang mengandung idealisme yang bertujuan untuk mendapatkan harapan yang lebih baik melalui pengalaman yang ada. C. Dimensi fleksibilitas atau pengembangan. Ideologi memiliki keluasan yang merangsang pengembangan pemikiran baru yang relevan dan sesuai jati diri bangsa. Ini kesejahteraan rakyat ini dan masa yang akan datang ya. Nah, ini penerapan prinsip perekonomian ini sesuai dengan asas A ya, dimensi fleksibilitas. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Pada masa Orde Lama, kekuatan presiden sangat besar, sehingga Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini yang merupakan penyimpangan Pancasila pada masa demokrasi terpimpin adalah A. Penyelewengan pemilu, B. Adanya pengekangan terhadap hak demokrasi, C. Penggantian sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, D. Korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, E. Hak budget tidak berjalan. Oke. Untuk penyimpangan pada masa Orde Lama itu antara lain Presiden mengeluarkan penetapan tanpa persetujuan DPR, melalui penetapan Presiden membubarkan anggota DPR, hasil pemilu dalam bentuk DPR gotong royong, kemudian pembentukan MPRS dengan penetapan Presiden, anggota MPRS ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden. MPRS dengan ketetapannya menetapkan pidato Presiden sebagai GBHN yang bersifat tetap dan mengikat Presiden seumur hidup. Hak budget tidak berjalan. Nah, ini ya yang perlu digarisbawahi. Hak budget tidak berjalan. Kemudian GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17/1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah hak budget tidak berjalan. Jawabannya yang E ya. Oke, itu adalah beberapa penyimpangan Pancasila pada masa Orde Lama. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam hal penggunaan lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan bendera negara, gambar presiden atau wakil presiden penggunaannya adalah A. Lambang negara diletakkan di sebelah kiri, lebih tinggi daripada bendera negara dan lambang presiden dan wakil presiden. B. Lambang negara diletakkan di sebelah kanan, lebih tinggi daripada bendera negara dan gambar presiden dan wakil presiden. C. Lambang negara diletakkan lebih rendah daripada bendera negara dan gambar presiden dan wakil presiden. D. Lambang negara diletakkan sejajar daripada bendera negara dan gambar presiden dan wakil presiden. E. Lambang negara diletakkan bertingkat daripada bendera negara dan gambar presiden dan wakil presiden. Oke, jawaban yang paling tepat ini mengenai peletakan lambang negara. Oke, dalam hal penggunaan lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan bendera negara, gambar presiden atau wakil presiden, penggunaannya sebagai berikut. Diletakkan di sebelah kiri, lebih tinggi daripada bendera negara dan gambar presiden dan wakil presiden. Oke, jawabannya yang paling tepat itu adalah A ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Berikut ini yang bukan merupakan nilai praktis yang ditunjukkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang berkaitan dengan HAM adalah A. Berani membela kebenaran dan keadilan, B. Cinta tanah air dan bangsa,
C. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. D. Tenggang rasa pada orang lain. E. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Nilai praktis yang ditunjukkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab berkaitan dengan HAM antara lain ya. Yang pertama, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Tenggang rasa kepada orang lain. 4. Tidak semena-mena kepada orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 6. Berani membela kebenaran dan keadilan. Dan 7. Hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, yang paling tepat adalah cinta tanah air dan bangsa. Oke, salah satunya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan A. Pancasila dipahami berdasarkan paradigma adanya kompromi politik. B. Pancasila dipahami berdasarkan pengertian Pancasila sebagai filsafat sosial. C. Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. D. Pancasila dipahami berdasarkan fungsinya yang telah menyimpang dari Pancasila. E. Pancasila dipahami berdasarkan maknanya secara global dan menyeluruh. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah C. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Oke, ya. Jadi berdasarkan fungsinya yang telah menyimpang di Pancasila. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pancasila sebagai cita hukum memiliki fungsi regulatif dan konstitutif. Fungsi regulatif Pancasila memiliki makna A. Fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cinta hukum, maka hukum yang akan dibuat akan kehilangan makna sebagai hukum. B. Fungsi yang menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat. C. Fungsi yang dibuat untuk menentukan apakah hukum yang dibuat bersifat menyeluruh. D. Fungsi yang dibuat untuk menguji apakah hukum yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. E. Fungsi yang dibuat untuk menentukan sumber hukum yang ada sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Oke, untuk jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Pancasila sebagai cita hukum memiliki dua fungsi, yaitu fungsi regulatif dan konstitutif. Untuk fungsi regulatif, yaitu cita hukum menguji apakah hukum tersebut adil atau tidak bagi masyarakat. Kalau untuk fungsi konstitutif, yaitu fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cinta hukum, maka hukum yang akan dibuat akan kehilangan makna sebagai hukum. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nilai-nilai yang telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup merupakan titik-titik Pancasila. A. Causa formalis. B. Causa materialis. C. Causa prima. D. Causa historis. E. Causa finalis. Oke, nilai-nilai yang melekat ya, serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya yang C. Nilai-nilai Pancasila yang telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai causa materialis Pancasila. Jadi jawabannya maaf ya, jawabannya itu materialis itu yang B ya, bukan yang C. Oke, jadi jawabannya causa materialis yang B. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga teman-teman untuk pada tahun ini bisa lulus tes CPNS 2024. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Dan jangan lupa yang untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu untuk mengetahui update video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.